Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang berada di rumah dan dalam ruangan gereja ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah PLK PKP pada sore hari ini. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri untuk kita menyanyikan himne PLK PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci di Aponia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersama saling kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 40 ayat 1, 2, dan 3.
Mari ibu-ibu kita berdoa, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami dari pagi, siang, sampai sore hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, beribadah Pelkat PKP Tuhan Yesus. Berkati beribadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ibu-ibu yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian kembali terambil dari Kidung Jemaat 40 ayat 4, 5, dan 6. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh beribadah dalam ibadah Pelkat PKP bersama dengan ibu-ibu yang beribadah di rumah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih saat ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, juga umat yang mendengarkan, di dalam kasih Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan pembacaan kita saat ini yang terambil dari Mazmur 111 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 6 hingga ayatnya yang 10. Mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan.
Mazmur 111 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10 menyatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, haleluya. Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, Kitab Mazmur adalah bagian dari Kitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab yang merupakan kumpulan nyanyian dan doa untuk dipakai dalam ibadah, dan ada nyanyian untuk menyembah dan pujian bagi Tuhan. Ada doa mohon pertolongan, perlindungan, mohon ampun, dan juga nyanyian syukur atas berkat Tuhan. Dan di awal pembacaan kita, Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat 5, pemazmur mengungkapkan akan kesungguhan hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur juga ingin mengajak orang-orang di sekitarnya ikut bersyukur bersamanya. Dengan demikian kita bisa melihat betapa besarnya rasa syukur yang ada dalam hati pemazmur. Dari manakah rasa syukur ini? Pemazmur menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Jika kita suka menyelidiki atau merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka rasa syukur pun akan melimpah dari dalam hati kita. Rasa syukur itu mengalir spontan sebagai respon atas kebesaran kuasa Tuhan yang bekerja di antara umatnya. Dan pemazmur juga menyebutkan beberapa hal yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Kepada umatnya Tuhan memberikan rezeki untuk kehidupan setiap hari, tanah pusaka sebagai tempat tinggal, dan wujud keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, dan kebebasan dari musuh yang menjajah mereka. Apa tujuan Tuhan melakukan semua itu kepada mereka? Semua dilakukan Tuhan agar mereka semakin mengenal Dia. Melalui perbuatan-perbuatannya itu, umat Tuhan dapat lebih mengenal Dia sebagai Allah yang adil dan benar, sekaligus juga pengasih dan penyayang. Jika kita merenungkan akan karya Tuhan dengan cara yang benar, maka dampaknya akan terlihat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengerti kebesaran kuasa-Nya akan menghormati Dia, dan dengan demikian memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupannya. Orang-orang yang mengerti kebesaran kuasa-Nya akan mengisi hidupnya dengan puji-pujian kepada-Nya. Apakah dua hal tersebut terdapat dalam kehidupan kita setiap hari? Ada dua tanda yang menyertai setiap orang yang memahami akan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu hati yang penuh hikmat dan mulut yang penuh puji-pujian. Dan pada pembacaan kita ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ketika memerintah akan bangsa Israel, sebagai raja menggantikan ayahnya Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat supaya ia dapat memimpin rakyatnya dengan baik, serta paham untuk menimbang perkara. Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan, melainkan pengertian untuk membuat keputusan. Dan Tuhan pun mengabulkan, dikatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12b. Karena hikmat Salomo menjadi raja yang terkenal dan disegani bangsa-bangsa lain, begitu pentingkah hikmat itu? Arti kata hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan atau kepandaian, dan bisa disimpulkan bahwa hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dengan benar dan berakal budi. Daud berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Salomo pun menegaskan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita sering berpikir semua bentuk pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau bangku sekolah, atau membaca buku sebanyak mungkin. Memang itu sangat berguna, namun pengetahuan yang kita dapat tersebut hanya mampu meningkatkan kecerdasan intelektual kita saja. Hakikat sesungguhnya dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi akan segala jenis kejahatan, di mana kedua hal tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala jenis kejahatan. Takut yang dimaksud di sini bukanlah seperti saat kita melihat hantu atau binatang buas, namun penghormatan dan penghargaan terhadap pribadi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus, yang di dalamnya terkandung unsur ketaatan dan keengganan kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, Musa berpesan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baik di dalam umat Yahudi maupun di dalam umat Kristen, inti ibadahnya adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Umat Israel mengingat pembebasan dari Mesir, pengangkatan mereka menjadi umat Allah, dan penyerahan tanah bangsa-bangsa menjadi milik pusaka mereka. Umat Kristen mengingat akan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus, pertolongan dan tantangan yang diberikannya, kasih yang nyata dalam penderitaan, kematian dan kebangkitannya, serta pemberian Roh Kudus yang membina kita sampai sekarang. Perbuatan-perbuatan Allah itu dibaca, direnungkan, dirayakan, menjadi pola hidup dan pokok-pokok pujian dari angkatan ke angkatan. Dan Mazmur ini menolong kita untuk tetap mengingat akan perbuatan besar Tuhan. Ibu-ibu kekasih Tuhan, jadilah seorang ibu Kristen yang penuh dengan hikmat, supaya kehidupan kita semakin berkenan bagi Tuhan. Kita akan kagum dan buktikan apa yang kita alami dalam hidup kekristenan kita. Berkat Tuhan tak pernah hilang. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Sampai dikatakan
Rezeki pun Tuhan perhatikan sampai kepada anak cucu. Yang jadi pertanyaan, setiap kita berproses melalui pergumulan hidup. Dan saat berproses itu, apakah kita bimbang dan membuat iman kita menjadi lemah? Apalagi ibu-ibu kasih Tuhan di saat ini sedang pandemi. Mungkin suami bekerja tapi penghasilannya berkurang yang dia terima. Diberikan ke istri tapi sebagai istri menerimanya dengan bersungut. Atau apalagi suami yang sudah tidak bekerja karena perusahaannya terdampak pandemi. Mungkin kita dengan sengaja atau tidak sengaja perkataan kita menyakiti hati mereka. Begitu juga mungkin dengan anak-anak kita. Saat mereka mengeluh, sebagai ibu tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Padahal sebagai ibu tetap dituntut untuk kuat dan menguatkan mereka. Dan kekuatan itu ada dalam doa yang kita naikkan. Sebagai penopang doa juga bagi keluarga. Untuk itu tetap mengajarkan, mengingatkan untuk takut akan Tuhan, hidup dekat pada Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan sehingga hidup selalu bersyukur akan bagi kemuliaan Tuhan. Dan rasa syukur ini telah disampaikan dalam khotbah hari Minggu. Bagaimana dampak dari rasa syukur itu? Kita bisa memotivasi orang lain juga. Dan rasa syukur itu juga dikatakan pilihan. Untuk itu tetaplah bersyukur, berpegang kepada kebenarannya. Ibu-ibu yang merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupannya, dia akan tidak berhenti-hentinya bersyukur. Maka Roh Tuhan akan hadir melalui hikmat dan dalam orang berhikmat. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Sebagai respon firman, kita menyanyikan NKB 116, bait 1 dan 2, siapa yang berpegang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi berkat untuk kami menjalani hari-hari hidup kami, khususnya sebagai kaum ibu. Ajar kami untuk selalu bersyukur karena Engkau yang selalu setia kepada kami.
Tuntun kami dengan roh-Mu yang ya Tuhan, agar kami semakin berhikmat, sehingga dapat menjalankan semua kewajiban sebagai ibu-ibu, melayani suami dan membimbing anak-anak dengan sepenuh hati. Berkati kaum ibu juga yang bekerja, berkati juga suami dalam tugas tanggung jawab mereka, juga anak-anak kami dari masa pertumbuhan, masa remaja, pemuda, juga dalam pendidikan mereka, juga dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, terlebih dalam pergaulan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pengurus PKP. Tuhan Yesus berkati akan pelayanan mereka, memberkati juga akan gereja kami, program kerja yang sedang disusun. Tuhan memberkati juga Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ina, juga Pendeta Jemaat Pendeta Ana, para PHMJ, Diaken Penatua, dan ke-6 Pelkat, komisi karyawan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Jemaat Erenek, keluarga lepas keluarga, Tuhan juga memberkati. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati para pemimpin kami. Tuhan juga memberkati, biarlah menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mendatangkan keadilan dan damai sejahtera. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, juga yang terpapar COVID-19 dalam ruang-ruang isolasi. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka mendapat kesembuhan juga yang daripadamu saja ya Tuhan. Berkati juga akan pengadaan vaksin yang sedang dilakukan. Berdoa juga agar COVID-19 cepat berakhir, agar semua boleh berjalan baik kembali. Biarlah semua seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Ajakan bersyukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Esra 2 ayat 8 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Susah
Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kembali kami kepada hadirat-Mu Bapa, atas terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami telah memberikan persembahan kepada-Mu Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat menjadi layanan kasih di gereja kami GPIB Erene. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Kita tiba dalam pengutusan. Pulanglah dan hadirkan damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita melakukan lagu pengutusan nyanyian Gita Bakti 303 bait 1 dan 2, apa kita akan berhimpun. Ibu-ibu kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus mau tinggal bersama dengan ibu-ibu kekasih dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.